Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Paltumi, merupakan guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Unpad dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi IPA dengan nomor peserta 200131317217. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, materi perpindahan kalor kelas 7 kurikulum merdeka. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta ketua kelas Haidir Budiman untuk memimpin temannya dalam berdoa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dulu. Makasih Haidir sudah memimpin temannya berdoa ya. Iya. Kali ini hadir semua ya? Hadir semua. Ya, ibu cek dulu kehadirannya. Alivia hadir. Alvan hadir. Aurel hadir. Azam ya. Ya, Mas, ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Ada? Ada. Tentang apa coba? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalor? Marsa, coba Marsa. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah. Iya, jadi kalor itu merupakan salah satu energi. Nama lain dari kalor adalah energi panas. Dia bisa berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ibu akan membagikan sticky note untuk mengetahui refleksi awal kalian. Maksudnya refleksi itu adalah kalian sejauh mana memahami tentang perpindahan kalor. Nanti kita gitu. Ya, yang kalau sudah nempelkan namanya, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya, bisa Ibu perhatikan, Ibu lihat di sini ada yang di level 2, kemudian yang tertinggi ada di level 6. Ya, Pak Levi di level 6. Tepuk tangan untuk Pak Levi. Nah, selanjutnya, Ibu minta kalian memperhatikan video tentang perpindahan kalor. Kalau sekiranya ada sesuatu yang kalian anggap penting, bisa dicatat di bukunya, ya. Sambil diperhatikan videonya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perpindahan kalor. Apa yang kalian ketahui tentang kalor? Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas atau konduktor, dan ada juga benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau isolator.
Benda-benda konduktor contohnya adalah besi, aluminium, air, dan timah. Sedangkan benda-benda isolator contohnya adalah kertas, kain, kayu, dan karet. Cara perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Maksudnya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh konduksi antara lain, besi yang dibakar ujungnya akan terasa panas. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dinyalakan. Dan tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk memasak. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi antara lain gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contoh radiasi antara lain, panas matahari terasa sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Di situ ya. Tadi videonya itu tentang perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, dan yang ketiga dengan cara radiasi. Kemudian mengenai pengantarnya, ada yang memperhatikan tadi videonya? Ada berapa penghantar? 3. Ada sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah konduktor, kemudian yang kedua semikonduktor, dan yang ketiga adalah isolator. Setelah melihat video tadi, kira-kira termotivasi enggak untuk belajar tentang perpindahan kalor? Semangat ya untuk belajar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ini tujuannya terkait dengan pengetahuan. Nantinya melalui kegiatan ini, pelajar mampu menganalisis perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dari segi keterampilan, nanti melalui kegiatan ini, kegiatan kita adalah melakukan percobaan. Ada 3 kegiatan percobaan. Yang pertama adalah percobaan sederhana tentang konduksi, kemudian konveksi, dan yang ketiga nanti kita akan membuat hasil karya berupa poster ya. Kemudian nantinya dalam percobaan ini kalian dapat membedakan yang mana isolator dan yang mana konduktor. Kemudian penilaian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mengenai sikap kalian. Melalui kegiatan ini pelajar mampu mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan yang dilaksanakan.
Selain itu, namanya kita berkegiatan secara berkelompok. Bagaimana sikap kalian menghargai teman enggak, ya? Kemudian tidak egois ketika menyampaikan pendapat seperti itu. Nanti di dalam prakteknya, Ibu akan mengambil nilai sikap kalian. Paham ya? Tujuan kita belajar hari ini. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita. Ini ada orientasi masalah yang Ibu sajikan berupa video. Silakan kalian perhatikan videonya. Fenomena alam berupa hujan es bersamaan dengan hujan deras dan disertai angin kencang terjadi di sejumlah wilayah di kota Surabaya, Jawa Timur, Senin sore, tanggal 21 Februari tahun 2022. Salah satu warga menceritakan, pada awalnya hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Karangan, Wiyung. Namun, beberapa saat kemudian terdengar suara keras dari atap rumah. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Karena kita mengetahui bahwa Indonesia itu negara tropis, punya 4 musim, ya. 2 musim. Mohon maaf, 2 musim. Kalau subtropis baru 4, ya. Kenapa? Kira-kira kok bisa di berbagai wilayah di Indonesia terjadi hujan es? Salah satunya adalah di Surabaya. Apa yang ada di benak kalian? Ayo Pak Leti. Mengapa terjadi fenomena tersebut? Mengapa terjadi fenomena hujan es? Ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Perhatikan kelompoknya. Kelompok 1 Ibu beri nama kelompok kalor. Nanti bisa duduk sebelah sini ya, di depan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, dan paling depan kelompok 4 nanti. Kelompok 1 ada Alfan, kemudian Rafa, Maula, Marsha, Putri, dan Alivia. Kemudian kelompok 2, kelompok konveksi. Sudah paham kelompoknya ya? Sudah. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan sederhana tentang perpindahan kalor secara konduksi. Ibu minta ke sebelah sini, ketua kelompok, mulai dari kelompok 1 dulu. Ambil bahan praktikumnya. Boleh. Ya. Kemudian untuk kegiatan keduanya bisa dibaca di LKP-nya juga. Percobaan sederhana tentang perpindahan kalor secara konduksi. Anak-anak, sudah selesai ya untuk kegiatan keduanya ya? Sudah? Iya. Kita menuju ke kegiatan ketiga, membuat karya tentang fenomena hujan es dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Sudah dibawa kemarin gambar yang Ibu minta untuk membuat poster? Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Sudah selesai untuk membuat hasil karyanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan mejanya dirapikan. Masing-masing kelompok sudah mempersiapkan yel-yelnya? Sudah.
Tadi kan sudah capek melakukan kegiatan. Sekarang kita lemesin, lenturin saraf-saraf yang tegak. Ayo Lin. Berbukakan, direndahkan, silakan dijaga. Goyang pokoknya. Ya. Ayo semangat, biar tangannya tegak. 3, balik ke depan. Ya. Ya, dari 3 kegiatan yang tadi sudah kita laksanakan, ya, tentang perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu baik secara konveksi, kemudian secara konduksi tadi, percobaan 1 dan 2 ternyata menunjukkan bahwa perpindahan kalor terjadi dari benda yang memiliki suhu tinggi pindah ke benda yang memiliki suhu rendah. Pada percobaan pertama itu ada 2 penghantar. Yang pertama adalah konduktor dan yang kedua adalah isolator. Yang konduktor adalah penghantar yang baik, isolator penghantar yang buruk. Contohnya tadi adalah sendok logam dan sendok plastik. Ternyata yang cepat meleleh menteganya adalah sendok. Iya. Sekarang siap-siap. Kelompok yang maju untuk presentasi. Kelompok 2. Ibu minta maju ke depan, ya. Jadi yang presentasi adalah kelompok 2 saja. Kelompok 1, 3, dan 4 silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan maju 2 orang ke depan. LKP-nya silakan dibawa. Kelompok lain, perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan narasi di atas, tuliskan identifikasi masalah yang dapat kamu peroleh pada kolom di bawah ini. Identifikasi masalah yang kami peroleh dalam yang kami rumuskan adalah 1. Angin darat terjadi pada malam hari karena tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. 2. Angin laut terjadi pada siang hari karena tekanan udara di daratan lebih kecil dibandingkan di laut, sehingga bergerak dari laut ke daratan. Masalah untuk diskusi. A. Bagaimana pergerakan warna makanan pada percobaan tersebut? Gambarkan dengan tanda panah. Ya, silakan digambarkan. Ya, jadi menurut kelompok 2, pergerakan pewarna makanannya lanjutkan. Selanjutnya, B. Pada percobaan yang kalian lakukan, warna makanan bergerak dari air yang mempunyai suhu titik-titik menuju titik. Jawaban kami adalah tinggi menuju rendah. C. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Apakah dalam percobaan yang kalian lakukan, perpindahan kalor yang terjadi merupakan perpindahan kalor secara konveksi? Berikan alasan kalian. Alasan kami adalah ya,
Ya, karena zat perentanannya cair, juga ikut bergerak bersama dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan percobaan tersebut, perpindahan yang terjadi pada pewarna makanan adalah perpindahan secara konveksi, di mana air sebagai perentananya ikut bergerak bersama dengan perpindahan partikel-partikel zat-zat tersebut. Disebabkan adanya perbedaan suhu perlakuan ditambah es pada zat tersebut. Iya, itu. Ya. Itu presentasi dari. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, kita buka dua penanya ya. Dimulai dari Marsha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Marsyamira selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Saya ingin bertanya pada ketua kelompok 2 mengenai presentasi tadi. Jadi pertanyaannya, mengapa sendok logam dapat membuat mentega cepat mencair? Jelaskan. Ya, mungkin Putri bisa bantu temannya untuk menjelaskan. Kenapa sendok logam? Apa tadi pertanyaannya, Marsha? Kenapa sendok Mengapa logam? sendok logam dapat membuat mentega cepat mencair? Kenapa bisa membuat mentega cepat mencair? Karena apa? Karena dapat memancarkan panas dengan baik. Ya, mungkin itu jawabannya. Katanya karena sendok logam bisa menghantarkan panas dengan baik. Kembalikan dulu ke Marsha ya. Bagaimana yang penanya? Puas dengan jawaban temannya atau tidak sepakat? Kurang. Kurang. Ada kelompok 2 yang bisa menambahkan? Oh, dijelaskan. Nambah penjelasannya. Coba, Haidir. Baik, saya akan mengungkapkan jawaban dari pilihan. Karena sendok logam merupakan salah satu contoh bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Bagaimana, Marsha? Puas. Puas? Terima kasih. Tepuk tangan, Bang. Ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Iya, Pak ini. Apa manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 4 ingin bertanya, apa manfaat perpindahan kalor bagi kehidupan manusia? Iya, pertanyaan Pak ini adalah manfaat perpindahan kalor bagi manusia atau dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibantu mungkin sama anggota kelompok lain? Ya. Ya. Siapa? Ini yang mencoba Iklimah. Iya, Iklimah mencoba membantu kelompoknya. Silakan. Banyak sekali manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, kalor digunakan untuk mengubah atau mencegah temperatur pada benda. Seperti kembali es untuk mendinginkan makanan dan minuman. Mos untuk menjaga suhu air di dalamnya. Ketiga, setrika untuk membuat baju selalu rapi diberikan kalor pada tiap gosokannya. Sekian, pendapat. Iya, itu jawaban dari anggota kelompok 2. Mungkin ada tambahan dari Haidir atau Putri? Sudah. Ya, jadi itu ya manfaatnya. Yang pertama, bajunya rapi pergi sekolah karena ada setrika, ya. Karena setrika itu kan di bawahnya ditambahkan besi ya, yang panas. Ya, itu termasuk perpindahan secara konduksi. Gak pindah dia, tapi panasnya saja yang berpindah. Mungkin itu ya, Pak ini sudah puas dengan jawaban temannya? Puas. Iya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk itu. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masing-masing apa namanya
hadiahnya. Silakan, berarti satu kelompok 2 orang. Yang belum maju guys. Sekalian dibawa LKPD-nya ke depan. Iya, kumpulkan. LKP-nya dikumpulkan. Ininya. Nanti ibu berikan aba-aba. Setelah itu 1, 2, 3 angkat. Ya. Ayo, geser sedikit geser. Ya, kesini. Ya. Angkat tinggi biar dilihat sama kelompok lain. Hitungan 3 bergerak ke atas. Ayo mulai ke bawah dulu. Ke bawah. 1, 2, 3. Angkat. Iya, tepuk tangan. Terima kasih ya. Sudah membuat karya dengan cukup baik. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan klarifikasi terkait orientasi masalah. Tadi orientasi masalah yang ditampilkan adalah fenomena hujan es yang terjadi di Indonesia. Jadi, kenapa sih sampai terjadi di Indonesia? Saksikan tayangan berikut. Fenomena terjadinya hujan es. Hujan es atau yang biasa disebut dengan hail adalah bentuk lain dari hujan yang berupa butiran es. Hujan es ini terbentuk dari peristiwa pembekuan uap air di dalam atmosfer karena temperatur di sekitarnya yang sangat dingin sehingga mengalami pembekuan. Es yang dihasilkan dari proses ini biasanya berbentuk bongkahan besar hingga tidak bisa mencair saat masuk ke permukaan bumi. Meskipun Indonesia memiliki temperatur yang sangat panas seperti hutan-hutan tropis lainnya hingga tampaknya tidak mungkin untuk turun salju. Tapi peristiwa hujan es masih sering terjadi di tempat kita. Hujan es ini terjadi dikarenakan ada peristiwa penarikan uap air yang sangat dingin ke permukaan benih-benih es. Proses pengembunan yang mendadak dapat membentuk ukuran butiran-butiran es yang besar. Jenis awan berlapis yang berada di dekat permukaan bumi juga dapat mengakibatkan terjadinya hujan es yang disertai dengan angin puting beliung. Bentuk awan berlapis ini seperti bunga kol yang menjulang tinggi hingga ketinggian di atas 30.000 kaki yang biasa disebut awan cumulonimbus. Awan ini dapat tumbuh secara tegak dan luasan wilayahnya dapat mencakup 3-5 km. Hujan es biasanya hanya terjadi sebentar saja, berkisar antara 3-5 menit. Begitu pula di wilayah tropis. Hujan es tidak pernah terjadi hingga 10 menit. Melihat jangkauan dan durasi hujan es yang terbatas inilah, maka hujan es terjadi sangat lokal dan tidak merata. Pada dataran yang anginnya bertiup dari barisan pegunungan besar, udara hangat dan lembab tertolak ke tempat yang amat tinggi. Peristiwa ini dapat menimbulkan hujan es yang kuat, meskipun lokasinya berada di dekat khatulistiwa yang tidak memungkinkan turunnya hujan salju. Butiran es ini biasanya jatuh bersamaan dengan hujan yang lebat dan kadang disertai angin puting beliung. Fenomena ini biasanya terjadi saat musim pancaroba, yaitu musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Ketika musim pancaroba, angin cenderung berubah-ubah dan lemah hingga mengakibatkan pemanasan optimum yang menyebabkan suhu relatif panas. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir terhadap fenomena hujan es ini. Biasanya terjadi dalam waktu singkat dan jarang terjadi hujan es susulan pada daerah yang sama. Hujan es atau badai susulan dapat terjadi jika atmosfer dapat membentuk kembali formasi awan tebal dan rendah dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, tidak perlu dikhawatirkan bahaya susulan setelah badai hujan es melanda suatu wilayah. Hujan es jarang terjadi di daerah kita karena pada umumnya awan pembawa hujan bergerak secara horizontal sehingga sering menimbulkan hujan yang merata ke wilayah yang relatif luas dengan durasi yang relatif lama. Kecanggihan teknologi citra udara telah mampu memantau peristiwa hujan es sebelum kejadian. Namun demikian sering luput dari perakiraan karena jangkauan wilayahnya yang sangat kecil atau lokal.
akal. Secara sederhana, ciri-ciri akan datangnya hujan es dan angin puting beliung dapat dipantau. Beberapa jam sebelum kejadian, udara di tempat yang bakal turun hujan es terasa panas. Mengingat hujan es merupakan peristiwa alam yang sangat normal, maka tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Apalagi kejadian tersebut jika diikuti dengan praduga-praduga mistis yang tidak masuk akal. Sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan air hujan es untuk pengobatan, apalagi untuk diminum. Berdasarkan penelitian para ahli, uap air yang membeku tersebut dapat saja bercampur dengan kuman dan debu. Jangankan untuk menjadikan obat, penyalahan gunaan air tersebut bahkan dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Terkait fenomena hujan es yang terjadi di negara kita Indonesia. Kira-kira dari fenomena hujan es ini terjadi perpindahan kalor. Terjadi ya, perpindahan kalor secara konveksi. Jadi di atas awan atmosfer itu suhunya rendah, di bumi itu panas, sehingga panas yang di bumi itu pindah. Terbentuk nanti tumbukan-tumbukan awan, kemudian awannya membentuk seperti tadi bunga kol, disebut dengan awan cumulonimbus. Nah, nanti ketika terlalu berat, sama dengan proses hujan terjadi, dia akan turun. Tapi nanti dalam perjalanan yang dia mau turun sampai ke bumi itu nggak habis semua esnya. Jadi ukurannya agak besar, jadi sebesar kalau nggak salah 5 cm, itu kalau kena kepala lumayan gitu ya. Selama 3 menit, paling lama kan katanya 3 menit. Kemudian es itu bisa diminum nggak? Nggak bisa, karena bisa jadi sudah terkena radikal bebas. Di atasnya banyak kuman, jadi nggak bisa buat obat. Tadi di akhir video udah disampaikan. Jadi jangan coba-coba, misalkan terjadi hujan es, kemudian esnya kalian minum untuk bikin sirup, ya, udah diminum, nggak bisa. Jadi kesimpulan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, siapa yang bisa kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini terkait dari percobaan 1, percobaan 2, orientasi masalah, ya, kalor berpindah melalui kalor berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berdasarkan sifat bendanya, kalau dalam percobaan kita hanya memakai 2 benda, yaitu konduktor dan isolator. Ternyata ada lagi satu, yaitu semikonduktor. Ya. Semikonduktor ini berada di antara konduktor dan isolator. Dia nggak terlalu baik juga, tapi lebih baik daripada isolator, gitu ya. Kemudian pada peristiwa hujan es juga terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Yang keempat, kalor itu berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Seperti refleksi awal, Ibu akan membagikan sticky note. Setelah mempelajari tentang perpindahan kalor dan percobaan yang dilaksanakan, Ibu rasa nanti yang awalnya di level 2 bisa naik ke level 10. Ya. Silakan ditulis lagi namanya, kemudian maju ke depan ditempel. Ya. Yang sudah silakan langsung maju ditempel.
Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Gitu. Ya, bisa diperhatikan di refleksi awal ada yang di level 2 paling rendah, kemudian level 6 tertinggi. Alhamdulillah, setelah kita belajar hari ini melalui PBL, pembelajaran berdasarkan orientasi masalah, ya, problem based learning, kemudian melakukan percobaan, ada 3 kegiatan. Alhamdulillah, anak-anak ibu hebat luar biasa, di angka 10 tepuk tangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya. Diingat nanti sampai. Nah, dari 4 kelompok kita berikan tepuk tangan dulu untuk kalian itu hebat luar biasa. Kalau disuruh memilih, sepertinya ibu galau, ya, sulit untuk memilih. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 semuanya hebat luar biasa. Beri tepuk tangan. Ya. Nah, jadi kegiatan kita selanjutnya adalah ibu ingin tahu sejauh mana kalian memahami terkait pengetahuan kalian tentang perpindahan kalor. Silakan buka di grup di grupnya, kemudian ada link yang sudah ibu bagikan. Silakan dijawab 5 pertanyaannya. Ada waktunya. Mulai dari sekarang. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian. Jangan lupa di rumah materi yang disampaikan hari ini dipelajari lagi. Kemudian materi selanjutnya juga dibaca di rumah, yaitu tentang pemuaian. Jadi pertemuan selanjutnya sudah siap dengan materi dan pengetahuannya, ya. Iya. Silakan kedua kelas dipimpin temannya berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Nah, kita sudah di akhir kegiatan. Kalian sudah boleh pulang. Hati-hati di jalan. Selamat sampai di rumah. Dan usah mampir, nah. Ibu akhiri. Assalamualaikum.